Good morning, children. Good morning, Miss. Happy Sunday. Happy Sunday, Miss. Thank you, Lavisha. Today, what we are doing, Lavisha? We are going to praise God and worship God. So, kids at home, let's prepare our heart to praise God, to worship God with joyful heart. Let's pray together. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik buat kebaikan-Mu, sehingga pada saat pagi hari ini, hari Minggu ini, kami boleh melihat, menonton live streaming Tuhan Yesus, Sunday School, Wesley Methodist Church. Tuhan Yesus berkati kami, biar kami boleh menyanyi, memuji Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Serta Tuhan, berkati orang tua kami dimanapun mereka berada ya Bapa. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan saat ini, pagi ini kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Puji nama Tuhan. Anak-anak ready? Are you guys ready to praise God and worship God? Yes. Let's do this. Hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Praise ye the Lord. Hallelujah, Praise ye the Lord. hallelujah, Praise ye the Lord. hallelujah. Praise ye the Lord. Praise. What's that? It's The yippee yahoo, way to go, God. Praise. What's that? It's a Yippee yahoo, way to go, God. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Praise ye the Lord. Hallelujah, Praise ye the Lord. hallelujah, Praise ye the Lord. hallelujah. Praise ye the Lord. Come on, say, praise. What's that? It's a Yippee yahoo, way to go, God. Praise. What's that? It's a Yippee yahoo, way to go, God. This is the light of mine, I'm gonna let it shine. This is the light of mine, I'm gonna let it shine. This is the light of mine, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. This is the light of mine, I'm gonna let it shine. This is the light of mine, I'm gonna let it shine. This is the light of mine, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. This is the light of mine, I'm gonna let it shine. This is the light of mine, I'm gonna let it shine. This is the light of mine, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. I know Jesus loves you. Oh, I know Jesus loves me. From the top of our head to our little toes. Oh, I know Jesus loves. Every boy, every girl, I wanna hear you sing. Everybody make it loud. Repeat after me and say, Jesus loves me. This I know. From the Bible tells me so. Lavisha. For the Bible tells me
love. Every boy, every girl, I wanna hear you sing. Everybody make it loud, repeat after me and say, Jesus loves me, this I know. Jesus love me, this I know. For the Bible tells me so. Official. For the Bible tells me so. Little ones who hear belong. Little ones who can belong. They are weak, but he is strong. They are weak, but he is Oh, strong. oh, oh, I know Jesus loves you. Oh, I know Jesus loves me. From the top of our head to our window little. Oh, I know Jesus loves. Oh, I know Jesus loves you. Oh, I know Jesus loves me. From the top of our head to our window little. Oh, I know Jesus loves. Yay! Okay, kids, it's time to give our offering. Let's tell your mommy, tell your daddy to give your offerings through this account number. Okay, let's sing the song. If I could see beyond the sky, I look to see your smile. I look to see your majesty. If I could reach above the stars, I put my hands in yours. You show me your eternity. But for now, I close my eyes and pray. But for now, I lift my hand and say, Jesus, you're my Savior. You are heaven in my heart. Jesus, you're my Savior. You are heaven in my heart. If I could see beyond the sky, I look to see you smile. I look to see your majesty. If I could reach above the stars, I put my hand in yours. You show me your eternity. But for now, I close my hands and pray. But for now, I lift my hands and say, Jesus, you're my Savior. You are heaven in my heart. Jesus, you're my Savior. You are heaven in my heart. But for now, I close my hands and pray. But for now, I lift my hands and say, Jesus, you're my Savior. You are heaven in my heart. Jesus, you're my Savior. You are heaven in my heart. You are heaven.
to God's Word. Are you excited to listen to God's Word? Yes. Yes! We listen to God's Word. Okay? And before that, we pray first. Okay? Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memberi yang terbaik bagimu Tuhan. Tuhan Yesus, berkati setiap offering kami, pemberian kami Tuhan, biar boleh digunakan Tuhan sesuai dengan Engkau mau Tuhan, untuk memberkati gereja ini ya Bapa. Dan Tuhan, sebentar juga kami akan mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami Tuhan, biar kebenaran firman-Mu Tuhan boleh melekat di dalam hati kami Tuhan. Dan tidak hanya menjadi pendengar Tuhan, kami mau juga Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terus tuntun kami Tuhan untuk melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Hello, good morning children. Happy Sunday to all of you. And thank you for Miss Hannah for the praise and worship. So children, I wish that you are ready now to listen to Bible story that we will learn today. Okay? So before we start, let's us pray together. Dear Heavenly Father, we are very thankful and very grateful that we can meet again in our Sunday school. Please be with us through this time that we will learn about your words. May you give us an understanding heart. Help us to stay focused so we can learn more and know you more from our Bible story this morning. Please be with all the children wherever they are so they can have a good time and spend a good time with you. Thank you, Lord Jesus. Only in your name we pray. Amen. Yes, now it is the time for the Bible story. So, children, do you know what we will learn this morning? Yeah, we will learn about the king, the wonderful king, the very young king. Can you guess who is he? Yes, dia adalah Raja Yosia. So, this morning we will learn about Josiah. Josiah is taken from the Bible, from the book of 2 Chronicles 34, verse 1 to 33. Dari buku kitab 2 Tawarikh 34 ayat 1 sampai 33. So later on you can read the Bible verse by yourself, but at this time Miss will try to explain the verse by telling you the story. And Miss will tell the story in bahasa Indonesia so everybody can more understand. Okay? Miss akan ceritakan dalam bahasa Indonesia supaya kita lebih dapat memahaminya ya. So can we start? Yes. Let's start. Hari ini kita akan belajar mengenai cerita Alkitab yaitu tentang Yosia. Bagian dari Alkitab menceritakan salah satu raja yaitu Raja Yosia. Yosia adalah raja bagi umat Israel pada saat dia masih berumur 8 tahun. Sangat muda sekali ya, masih kecil loh, masih anak-anak, masih seperti kita-kita yang ada di sini. Tapi Tuhan sudah pakai dia luar biasa menjadi seorang raja. Walaupun dia masih sangat muda, dia sudah bisa memimpin umat Israel dan menjadi pemimpin di seluruh wilayah Yudea. Luar biasa sekali ya. Ya, namun ayah dari Raja Yosia ini adalah Raja Amon. Raja Amon ini adalah raja yang sangat-sangat jahat. Karena kejahatannya itu, rakyatnya pun membenci dia. Dan sama seperti raja sebelumnya, Raja Amon adalah raja yang tidak taat kepada Tuhan. Raja yang jauh hidupnya dari Tuhan. Namun dia menyembah ilah-ilah yang lain. Dia membuat patung-patung berhala dan dia menyembah patung-patung berhala itu sebagai Tuhannya. Nah, itu adalah kekejian bagi Tuhan ya. Karena dia adalah seorang raja pada saat itu, maka di seluruh wilayah Yudea dia membuat banyak sekali tempat-tempat penyembahan patung berhala. Nah, karena kejahatannya itu rakyatnya tidak menyukai dia dan akhirnya dia pun dibunuh oleh rakyatnya sendiri. Dan pada saat dia mati itu adalah Yosia berumur 8 tahun. Nah, disitulah dia diangkat menjadi raja. Namun Yosia adalah raja yang sangat berbeda dari ayahnya. Dia adalah raja yang takut akan Tuhan. Seiring dengan dia bertambah dewasa, dia pun mulai mencari Tuhan.
dan dia menyadari bahwa wilayah yang dia pimpin itu banyak sekali menyembah patung berhala. Umat Israel hidupnya juga jauh dari Tuhan dan dia menjadi sangat marah. Dia mau menghancurkan semuanya itu. Lalu apa yang dia lakukan? Semakin dia beranjak dewasa, dia memulai dengan memperbaiki rumah Tuhan. Iya, pada saat itu ada rumah Tuhan yang disebut dengan Bait Allah, dan pada saat itu sudah hancur. Nah, disitulah dia mulai memperbaiki rumah Tuhan. Dia meminta penasehatnya yang bernama Sihan untuk pergi ke sana untuk membayar upah bagi para pekerja yang bekerja memperbaiki rumah Tuhan. Dan pada saat dia berkunjung ke sana, dan seorang imam yang bernama Hilkia menghampirinya. Lalu dia berkata, "Aku telah menemukan buku Taurat Tuhan." Wah, buku Taurat ini adalah yang berisi hukum Taurat Tuhan yang ditulis oleh Nabi Musa. Tahu kan ceritanya? Nah, bayangkan hukum Taurat itu tertimpa di bawah reruntuhan Bait Allah tersebut. Lalu dibawalah buku Taurat itu kepada Yosia dan dibacakanlah kepadanya. Pada saat dia mendengar dibacakannya hukum Taurat Tuhan itu, dia menjadi sangat-sangat sedih karena dia menyadari bahwa umat Israel sudah tidak mengikuti perintah Tuhan, dan dia pun marah. Dia merobek bajunya dan dia menangis karena dia merasa sangat-sangat bersalah kepada Tuhan. Lalu apa yang dilakukannya? Dia meminta Imam Hilkia untuk pergi menemui seorang nabi untuk menanyakan apa yang akan Tuhan lakukan kepada umatnya. Pada saat itu Tuhan berbicara melalui nabi, lalu nabi menyampaikannya kepada manusia. Nah, pada saat itu Imam Hilkia bertanya, apakah masih mungkin Tuhan mau mengampuni kami? Itulah yang ingin ditanyakan oleh Raja Yosia. Lalu apa yang dikatakan Nabi Hulda ini? Karena pelanggaran-pelanggaran umat Israel, maka umat Israel ini harus dihukum. Pada saat kamu berbuat salah, maka kamu harus dihukum. Demikian juga halnya dengan umat Israel. Karena banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh mereka. Mereka menjauh dari Tuhan, tidak mau mendengarkan Tuhan. Namun Tuhan melihat Yosia, bagaimana Yosia merasa sangat bersalah dan menangis. Tuhan mengasihi dia, berbelas kasih. God put mercy, have mercy, give mercy to Yosia. Oke? Apakah itu berbelas kasih? Berbelas kasih itulah pada saat kamu mau mengampuni orang yang bersalah kepadamu, di mana sebenarnya dia tidak pantas untuk dimaafkan, tapi itulah yang dilakukan Tuhan kepada umat Israel, dan itulah yang disampaikan kepada Yosia. Pada saat Yosia tahu bahwa Tuhan mau mengampuninya dan umatnya, dia pun mengumpulkan semua umat Israel di depan Bait Allah. Dan dia mengatakan bahwa dia menemukan kitab Taurat Tuhan. Dan dia membacakan isi dari kitab Taurat itu kepada umat Israel. 10 hukum Taurat dibacakannya. Dan dia mengatakan, aku mau mengikuti perintah Tuhan. Aku mau hidup di dalam jalan Tuhan. Dan pada saat rakyat Israel, umat Israel mendengar itu, karena Yosia adalah raja mereka, maka umat Israel juga mau hidup seperti Yosia. Dan mereka pun mulai mencari patung-patung berhala yang ada di seluruh wilayah Yudea. Semua dikumpulkan, alat-alat yang digunakan untuk menyembah patung berhala, semua patung-patung berhala dari yang besar sampai yang paling kecil, dari seluruh tempat, bahkan dari rumah-rumah rakyat, semua dikumpulkan olehnya. Lalu dia membakar semuanya sampai menjadi abu, dan tidak ada satupun yang tersisa. Bayangkan betapa beraninya Yosia ya, membakar semua patung-patung berhala itu. Mengapa dia berani? Karena dia tahu bahwa Tuhan beserta dengan dia. Oke, lalu apa yang terjadi? Rakyat
Israel, umat Israel bersuka cita mempunyai raja seperti Yosia. Yosia adalah raja yang luar biasa, raja yang bisa membawa umatnya dari pelanggaran, dari semua kesalahan menjadi berbalik kepada Tuhan. Apa yang dikatakan Alkitab mengenai Yosia? Dikatakan bahwa sebelumnya tidak ada raja seperti Yosia, dan sesudahnya pun tidak ada raja yang seperti dia. Inilah dia, Yosia, raja umat Israel yang luar biasa. Walaupun dengan usia yang sangat belia, dengan dia beranjak dewasa, dia tetap mencari Tuhan. Dan dia adalah raja yang berkenan di hadapan Tuhan. So, children, to sum up this story, what can we learn from this? The first thing is, Yosia become king when he was 8 years old. Dia menjadi raja pada saat dia berumur 8 tahun. Yosia obey the Lord and start to rebuild the house of the Lord. Dia mengikuti perintah Tuhan dan membangun rumah Tuhan. And then the Holy Bible, the Holy Book ditemukan, kitab Tuhan ditemukan di dalam rumah Tuhan tersebut. And then at that time, Yosia realized that he and also all the Israelites are hidup jauh dari Tuhan, dan dia menyadari bahwa dia berhak untuk mendapatkan hukuman. Pada saat itulah dia bertobat. And God have mercy on him. Tuhan berbelas kasih, dan dia menjadi raja yang luar biasa, yang berkenan di hadapan Tuhan. So, anak-anak, teman-teman, adik-adik semua, apa pelajaran yang bisa kita dapat dari cerita Yosia ini? Ya, betul sekali. Tuhan bisa memakai kita dengan luar biasa walaupun usia kita masih sangat muda. Jadi jangan berkecil hati karena kamu masih anak kecil. Tuhan tetap bisa pakai selama kita mau membuka hati kita, mau percaya. Tuhan akan memakai kita dengan luar biasa. Lalu yang kedua, apa yang bisa kita pelajari? Kita bisa mempelajari dari Yosia bahwa kita bisa memilih melakukan hal yang benar. Oke? Kita bisa memilih melakukan hal yang benar. Mengapa? Lihatlah Yosia, dia hidup dalam keluarga yang jauh dari Tuhan. Ayahnya raja yang jahat, kakeknya juga hidupnya jauh dari Tuhan. Apakah dia mengikuti mereka juga hidup jauh dari Tuhan? Tidak, tapi Yosia memilih untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia melihat leluhurnya Raja Daud dan dia mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. So, kita juga harus bisa memilih melakukan hal yang benar. Kita kan sudah tahu mana yang benar, mana yang salah. Nah, pada saat itu kita harus memilih. Walaupun terkadang hal yang benar ini sangat susah untuk dilakukan. Tetapi jangan berkecil hati. Tuhan pasti akan mampukan. Selama kita mau membuka hati. Selama kita mau mempunyai iman, percaya bahwa Tuhan akan mampukan kita. So, to all children, sepanjang minggu ini mari kita memilih hal yang benar. Oke, kita mau berjalan bersama Tuhan, hidup di dalam Tuhan. Take courage, harus berani memilih. Dan selalu yakin, beriman, have faith in God, that God will enable us, that God will show us the way, and God will always be with us. Okay, so that is the lesson for us this morning. I hope you can understand and you can put it in practical life throughout this week. Okay, children? So, let's close our Bible story. Let's pray again. Heavenly Father, thank you. We thank you for the wonderful story that you teach us about Josiah. Enable us to be another Josiah, even though we are very young. We know that God will enable us because there is nothing impossible in you, God. And we want to surrender our life into your hand. Mold us, use us according to your will. Thank you, Lord Jesus.
We surrender our time. We surrender all the children, all the teachers, all the parents, everyone into your hands. Thank you. Only in Jesus' name we pray. Amen. So, see you again next week. Goodbye.